jenis hewan peliharaan yang sangat umum ditemui di sekitar kita. Namun, tidak semua individu kucing menjadi hewan peliharaan. Hal ini bergantung pada keunikan dan kecenderungan kesenangan pemilik terhadap ras tertentu atau motivasi dalam memeliharanya. Kucing yang kurang beruntung sering kali dibuang oleh pemiliknya di pasar atau tempat sampah, dengan alasan tidak sanggup memelihara karena populasi kucing di rumah sudah terlalu banyak, atau dengan alasan kucing sering mencuri lauk di rumah. Oknum-oknum manusia jahat ini beranggapan bahwa pasar atau tempat sampah adalah tempat yang cocok bagi kucing karena banyak makanan sisa. Padahal kenyataannya, kucing seringkali dianggap sebagai hama oleh pedagang di pasar dan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Kucing-kucing hanya mampu mengharap belas kasihan dari para pedagang pasar. Hanya sedikit pedagang pasar yang suka dan peduli dengan keberadaan kucing-kucing liar. Beberapa pedagang sering memberikan sisa potongan ayam atau ikan dari dagangan mereka untuk pakan kucing. Dari waktu ke waktu, populasi kucing di pasar wilayah Yogyakarta semakin meningkat. Peningkatan terbesar diakibatkan karena terjadinya perkawinan antara kucing jantan dan betina, sehingga kelahiran anak kucing di pasar tidak terelakkan. Faktor kedua, penambahan populasi juga disebabkan karena adanya rendahnya kesadaran masyarakat yang selalu membuang kucing di pasar. Penambahan populasi kucing liar di pasar ini berdampak besar pada rendahnya kesejahteraan kucing karena semakin ketat persaingan untuk mendapatkan makanan. Rendahnya tingkat kesejahteraan kucing ini mengetuk hati beberapa orang. Salah satu contohnya adalah para pecinta kucing yang rela melakukan street feeding pada kucing pasar karena merasa tidak tega melihat kucing yang sebagian besar dalam kondisi malnutrisi. Peningkatan populasi kucing liar, baik di jalanan maupun di pasar, tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, karena hal ini bisa menjadi bom waktu. Tetapi sayangnya, tidak semua orang peduli terhadap permasalahan global tersebut. Bu Yayu merupakan salah satu aktivis yang peduli terhadap masalah tersebut. Beliau sudah banyak menolong kucing liar dan berjuang untuk mengontrol populasi kucing melalui komunitas yang beliau bangun bersama teman-temannya.
Selamat siang, perkenalkan nama saya Bu Yayu, owner penitipan kucing OY, juga sebagai koordinator komunitas Cat Lover Jogja. Saya mulai memelihara kucing itu sebenarnya sejak zaman saya masih sekolah, tapi sempat vakum karena beberapa kucing saya mati. Untuk selanjutnya, sekitar 5 tahun yang lalu, saya mulai memelihara kucing lagi, kucing domestik, itu juga hanya beberapa. Saya melihat kucing-kucing di jalanan ataupun di pasar itu, kalau ada yang sakit ataupun ada kucing yang kecelakaan ataupun ada yang terlantar, itu jarang sekali ada yang mau memelihara ataupun mau menolongnya. Jadi mulai dari situ saya mulai tergerak, tidak hanya memelihara yang sehat-sehat, saya juga merescue mereka, saya bawa pulang, saya rawat, dan untuk pengobatan itu saya kalau memang harus opnam, itu saya cari donasi dari teman-teman, tapi kalau hanya sakit-sakit ringan itu bisa saya handle sendiri dari hasil penitipan. Pada awalnya saya ikut komunitas kucing di Jogja, kegiatannya yaitu mensterilkan kucing dan merescue kucing. Melalui komunitas tersebut saya mendapatkan banyak teman sesama pecinta kucing. Saya lebih menyukai kucing-kucing domestik dibanding dengan kucing-kucing ras, karena bagi saya kucing-kucing domestik itu lebih mudah perawatannya, dan juga untuk kalau kucing-kucing bagus itu banyak orang yang mau memelihara, sedangkan untuk kucing-kucing domestik, apalagi kucing yang cacat atau sakit, itu jarang sekali ada yang mau merawat. Jadi saya lebih suka untuk merawat dan memelihara kucing-kucing domestik. Saat ini populasi kucing di pasar semakin meningkat, apalagi sejak pandemi COVID. Banyak oknum yang membuang kucing, terutama yang masih kecil. Selain memberikan pakan, kami juga mendata kucing-kucing yang ada di pasar. Kucing yang terlihat sakit akan kami rescue dan kami bawa, dan kami carikan donasi untuk biaya pengobatannya di klinik dokter hewan. Selain itu, kucing-kucing yang sudah cukup umur kami data dan kami sterilkan dan kami riliskan lagi. Sebelum diriliskan, kami rawat dulu selama beberapa hari, mengecek jahitannya sudah baik atau tidak. Kalau sudah sehat, kita kembalikan lagi ke pasar. Tapi kalau belum, kita akan rawat sampai dia sembuh. Dan kalau misalnya cukup bagus dan itu, kita open adopsi. Untuk sumber pakan sendiri, saya 60% masih dengan dana pribadi, 40%-nya saya ada bantuan dari komunitas yang itu didapat dari donasi yang masuk ke komunitas dan dibagi rata ke semua relawan yang ada dalam komunitas tersebut. Tapi saya sendiri tidak terlalu mengharapkan bantuan dari komunitas yang notabene itu dari donasi, karena memang saya sendiri sudah niat untuk berbagi dengan anabul atau kucing-kucing liar di pasar ataupun di jalanan itu pure dengan dana saya sendiri. Kucing merupakan hewan yang sangat mudah berkembang biak. Jika terjadi perkawinan antara kucing jantan dewasa dan betina dewasa pada masa saat birahi, maka tingkat terjadinya kebuntingan sangatlah tinggi. Nah, jika kita lihat populasi kucing liar yang ada di pasar-pasar di Yogyakarta dan sekitarnya pada saat ini sangatlah tinggi, di mana kita mampu melihat di setiap sudut pasar itu pasti ada kucing. Hal ini terjadi karena tidak adanya program secara reguler atau secara program atau kontrol populasi secara reguler untuk mencegah terjadinya perkawinan maupun kebuntingan pada kucing liar. Kucing adalah tipe hewan masuk dalam kriteria multipara, yaitu tipe hewan yang mampu bunting dan melahirkan beberapa fetus sekaligus atau beberapa anakan. Kucing umumnya dapat melahirkan anakan sekitar 1 hingga 6 dalam setiap periode kebuntingan. Nah,
Lama kebuningan dari seekor kucing adalah kurang lebih 60 hari atau 2 bulan, dan lama menyusuinya juga sekitar 2 bulan. Maka dalam 1 tahun, kucing dapat melahirkan kira-kira sebanyak 3 kali. Jadi kita bisa bayangkan bahwasanya populasi kucing, jika tidak dilakukan kontrol populasi, maka kucing liar dalam 1 tahun populasinya dapat meningkat hingga 18 kali lipat. Hal ini dapat berdampak buruk karena dengan peningkatan populasi kucing yang sangat banyak dan tidak terkontrol, maka persaingan untuk mendapatkan makanan sangatlah tinggi. Kepadatan populasi kucing liar yang ada di pasar merupakan permasalahan yang sangat kompleks, atau kita bisa bilang itu adalah permasalahan global. Karena selain terkait dengan kesehatan hewan, maka potensi risiko dari penularan penyakit zoonotik juga sangatlah tinggi, atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, terutama yang berasal dari kucing, yaitu toxoplasma dan rabies. Semakin tingginya populasi kucing yang ada di pasar, terutama kucing liar, maka semakin besar pula potensi risiko terjadinya kontak antara manusia dan kucing yang ada di pasar, terutama pedagang dan pembeli yang ada di pasar. Salah satu metode yang dipandang paling baik dalam mengontrol populasi kucing ini adalah metode TNR, Track, Neuter, and Release. Jadi dengan metode ini kita melakukan penangkapan kucing-kucing yang ada di pasar, kemudian mensterilkannya, dan setelah dilakukan perawatan pasca steril, kemudian kucing-kucing ini dilepas kembali. Dengan metode TNR ini, kita dapat mengontrol populasi kucing secara bertahap. Metode TNR ini dianggap paling baik karena dapat menekan terjadinya eliminasi atau eutanasi pada kucing liar. Kemudian kita juga dapat menekan terjadinya penularan penyakit zoonotik, khususnya toxoplasma dan rabies, dari kucing ke manusia. Selain itu, kita dapat meningkatkan kesejahteraan kucing.